Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah rencana bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan rencana bisnis friendly tahu. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Di antaranya ada Imelia Putri dengan saya sendiri. Berikutnya ada Teti Novianti, Malik Ridwan, Prasetyo, dan Abdul Saifuddin. Untuk presentasi slide pertama akan dijelaskan oleh saya. Perusahaan dan manajemen. Friendly Tahu adalah perusahaan yang fokus pada bidang produksi dan pemasaran, dengan komitmen yang kuat terhadap kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Friendly Tahu juga tumbuh menjadi pemain utama di dalam industri ini. Berikutnya ada visi, menjadi penyedia tahu terkemuka yang sangat memperhatikan kualitas dan rasa untuk konsumen di seluruh wilayah dan dengan menggunakan teknologi proses produksi yang canggih. Berikutnya, pelayanan. Kami menggunakan kacang kedelai dengan kualitas terbaik, memproduksinya tanpa menggunakan bahan pengawet, dan dalam proses produksi dapat memastikan kebersihan dan kerapihannya. Berikutnya, keunggulan. Keunggulan bersaing. Tidak hanya memproduksi tanpa bahan pengawet, kami juga dapat bersaing di pasaran dengan rasa dan kualitas terbaik, dan memiliki berbagai jenis tahu beserta dengan bentuk potongannya. Baik, selanjutnya target pasar. Yang pertama, ada pelanggan retail. Memasarkan langsung kepada konsumen melalui toko-toko retail seperti pasar swalayan atau gerai makanan kesehatan, bisa mencakup individu atau keluarga. Yang kedua ada restoran dan kafe. Kepada pelanggan di industri makanan dan minuman, termasuk restoran, kafe, warung makanan, atau kedai makanan jalanan. Sasaran ini mencakup pemilik bisnis kuliner. 3. Hotel dan pusat pariwisata. Sasaran ini bisa mencakup manajemen hotel atau catering yang mencari pemasok makanan berkualitas. Keempat, penyedia catering. Kepada penyedia layanan catering untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, pertemuan bisnis, atau acara sosial. Yang kelima, pelanggan retail seperti sekolah, rumah sakit, atau kantin perusahaan yang ingin menyajikan pilihan makanan sehat kepada anggota atau karyawan mereka. Sasaran ini bisa mencakup manajemen institusi. Selanjutnya, rencana finansial. Di sini kami membutuhkan modal awal sebesar 100 juta untuk memulai bisnis dengan perkiraan biaya produksi seperti bahan baku sebesar 50 juta rupiah, tenaga kerja 25 juta rupiah, dan biaya operasional lainnya sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya, latar belakang perusahaan. Kami di sini melihat peluang besar dalam industri tahu ini, khususnya di daerah atau di pasar terdekat. Dengan mengusung konsep makanan sehat berbasis kacang kedelai dengan rasa dan kualitas yang tinggi. Kami juga berkomitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas, harga ekonomis, dan dapat diperjualbelikan dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Profil perusahaan. Friendly Tahu adalah usaha yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya penyedia dan memasarkan tahu. Kami juga membuat beberapa jenis tahu beserta potongannya, mulai dari tahu pong, tahu coklat, tahu goreng, dan tahu putih. Tujuan kami mampu bersaing di pasar konsumen dengan kompetitor di luaran dengan filosofi yang mengutamakan kualitas, inovasi, dan keberlanjutan. Visi, menjadi penyedia tahu berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan nutrisi dan kelezatan, serta menjadi kontributor utama dalam memajukan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Misi, mendorong gaya hidup sehat dan terus mencari inovasi dalam formulasi produk, proses produksi, dan pengemasan untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dari konsumen dan tren pasar. Struktur organisasi. Yang pertama ada Malik Ridwan sebagai CEO, Imelia Putri sebagai HR Manager, Teti Novianti sebagai Marketing Manager, Prasetyo sebagai Financial Manager, Abdul Saifuddin sebagai Production Manager. Aspek pasar.
Segmentasi pasar demografis, dewasa muda baik balita hingga lanjut usia dapat mengkonsumsi tahu. Psikografis, tahu mungkin lebih populer di kalangan konsumen yang lebih tua atau mereka yang sadar kesehatan. Lokasi geografis, Jalan Bebojong merupakan lokasi yang cukup strategis. Selain dekat dengan pasar konsumen, juga dekat dengan sumber air bersih. Lalu analisis persaingan. Dengan menekankan pada kualitas produk yang konsisten, sertifikasi organik, jaringan distribusi yang kuat di pasar modern. Aspek sumber daya manusia, rekrutmen dan pelatihan, tenaga kerja terampil, merekrut tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam produksi tahu atau berikan pelatihan kepada pekerja baru untuk meningkatkan keterampilan mereka. Pelatihan berkelanjutan, adakan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Manajemen SDM, kesejahteraan karyawan, perhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan upah yang layak, asuransi kesehatan, dan lingkungan kerja yang aman, motivasi dan penghargaan. Berikan insentif dan penghargaan untuk karyawan yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi kerja. Strategi pemasaran. 1. Kemasan dan branding. Menggunakan desain kemasan yang menarik dan informatif untuk membedakan produk kita dari pesaing. 2. Pemasaran digital. Membuat akun media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, posting konten menarik seperti proses pembuatan tahu, resep masakan menggunakan tahu, dan testimoni pelanggan. 3. Pasar dan bazar. Mengikuti pasar dan bazar atau pameran UMKM untuk memperkenalkan produk tahu secara langsung kepada konsumen. 4. Promosi dan diskon. Berikan diskon atau penawaran spesial pada hari-hari tertentu untuk pembelian dalam jumlah besar. Selanjutnya, proses produksi. Produksi di sini terbagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, penyortiran. Penyortiran kedelai dilakukan untuk menghilangkan kotoran sehingga kedelai hanya memiliki kualitas bagusnya saja untuk digunakan pembuatan tahu. Selanjutnya, perendaman. Perendaman kedelai dapat dilakukan menggunakan air bersih selama kurang lebih 3 jam. Selanjutnya, pencucian. Setelah direndam, kedelai yang sudah mengembang dan lunak kemudian dicuci bersih menggunakan air yang bersih. Selanjutnya, penggilingan. Kedelai yang telah dicuci kemudian digiling dengan menggunakan mesin dan sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit hingga dihasilkan bubur kedelai yang berwarna putih. Bubur kedelai ini siap untuk direbus. Proses selanjutnya adalah perebusan. Perebusan di sini dilakukan menggunakan bak yang terbuat dari semen yang di dalamnya dilapisi bahan stainless dengan diameter 1 meter dan tinggi kurang lebih 1,2 meter. Perebusan ini menggunakan bahan bakar kayu. Perebusan dilakukan 2 kali dengan cara ditambahkan air yang cukup untuk mengisi bak, lalu tunggu sampai mendidih. Setelah itu tambahkan air kedua kalinya dan tunggu sampai mendidih. Selanjutnya penyaringan. Setelah mendidih larutan bubur kedelai tersebut disaring dengan menggunakan kain kasa yang sangat halus dan hasil endapannya ditampung dalam sebuah bak semen yang bagiannya dilapisi stainless. Lakukan pemerasan atau pengepresan sehingga sari kedelai dapat terpisah dengan optimal. Kemudian pisahkan ampasnya. Lalu bisa ditambahkan asam cuka atau biang untuk 1 liter sari kedelai. Asam cuka atau biang berfungsi untuk membantu penggumpalan sari kedelai. Proses produksi, pencetakan. Pencetakan dapat dilakukan dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari kayu. Pada tiap sisi cetakan dibuat lubang untuk pengeluaran air. Siapkan papan cetakan kosong dan bagian atas dilapisi kain halus dan tipis. Kemudian sari kedelai dituangkan ke cetakan yang sudah dilapisi kain tipis tersebut. Susun cetakan 2-5 unit, kemudian bagian atasnya ditutup dengan papan kayu. Cetakan paling atas diberi pemberat, tunggu sampai air perasannya benar-benar keluar. Pemotongan. Tahu yang masih dalam lembaran tersebut pindahkan bersama papan cetakannya. Susun dengan rapi dalam ruang pemotongan. Pemotongan harus dilakukan segera sehingga tahu tidak menjadi lembek dan basi. Tahu yang
Masih lembaran berwarna putih tersebut dipotong-potong dengan menggunakan pisau yang tajam. Proses produksi, penggorengan. Setelah tahu dipotong-potong, lalu tahu siap untuk digoreng. Pertama-tama, panaskan minyak dalam tungku besar. Tungku tersebut menggunakan kayu bakar, karena penggunaan kayu bakar yang efisien. Setelah itu, potongan tahu perlahan-lahan dimasukkan sampai berwarna kecoklatan, lalu tiriskan. Pengemasan. Setelah suhu tahu sudah turun, dimulai pengepakan tahu secara manual ke dalam wadah-wadah yang sudah disiapkan. Ditambah sedikit garam agar memberikan rasa asin pada tahu dan membuat tahu lebih awet. Aspek keuangan. Penandaan. Modal awal yang kami butuhkan sebesar 100 juta untuk memulai usaha ini. Penggunaan dana. Perkiraan biaya produksi bulanan meliputi bahan baku sebesar 50 juta, tenaga kerja 25 juta, biaya operasional lainnya sebesar 25 juta. Biaya produksi BEP. Biaya produksi, harga kacang per kilo 12.800. Produksi 3 kintal per hari atau 3 kali 495.000. Maksimal produksi per hari 6 kintal. Modal per hari 5.400.000 ditambah 100.000 biaya tak terduga ditambah 440.000 untuk minyak. Biaya operasional per hari tukang giling 480.000, goreng untuk yang menggoreng 130.000, supir atau kenek 200.000, debt collector 200.000, BBM 50.000, uang makan karyawan per hari 150.000, listrik 50.000, kayu bakar 300.000. BEP sama dengan total biaya tetap atau harga jual dikurang biaya variabel. BEP sama dengan 50 juta ditambah 25 juta ditambah 25 juta atau 35.000 dikurang 17.050. BEP sama dengan 100 juta atau 17.950. BEP 5.571 papan tahu. Kami memperkirakan BEP akan tercapai setelah menjual sekitar 5.571 papan tahu. Studi kelayakan. Aspek ekonomi. Yang pertama, modal awal. Pembelian bahan baku, pembelian peralatan produksi, renovasi atau penyesuaian tempat produksi, pengemasan dan branding, biaya pemasaran awal. Modal awal sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua, biaya operasional, pembelian bahan baku, gaji pekerja, biaya utilitas, biaya transportasi dan distribusi, biaya pemasaran. Biaya operasional bulanan sebesar 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, proyeksi pendapatan. Harga tahu per papan. Tahu pasung 35.000, tahu pong 36.000, tahu jumbo 48.000. Penjualan tahu goreng 130 kali 35 sekitar 4.550.000, tahu pong 20 kali 48 seharga 960.000, kemudian tahu jumbo 25 kali 37 seharga 900.000. Totalnya sebanyak 6.410.000 rupiah. Kami memperkirakan pendapatan harian dengan produksi sebanyak 2 kintal sebesar 6.410.000 rupiah. Pendapatan bulanan diperkirakan sebesar 192.300.000 rupiah. Kemudian aspek hukum. Yang pertama, legalitas usaha. Penting untuk memastikan bahwa usaha tahu memiliki izin yang diperlukan, antara lain surat izin usaha mikro dan kecil IUMK, nomor induk berusaha NIB, izin dari Dinas Kesehatan untuk memastikan produk aman dikonsumsi, sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Yang kedua, peraturan kebersihan dan sanitasi. Produksi makanan harus memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini termasuk
kebersihan tempat produksi, pengolahan air bersih, penyimpanan bahan baku dan produk jadi, proses produksi dan higienis. Perlindungan hak konsumen. Usaha tahu harus mematuhi undang-undang perlindungan konsumen dengan memastikan produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi, memiliki label yang jelas dan benar mengenai kandungan dan tanggal kadaluarsa. Berikutnya analisis SWOT, strength atau kekuatan. Menggunakan bahan baku berkualitas tinggi untuk menghasilkan tahu yang enak dan bergizi. Tahu merupakan makanan yang sangat populer di Indonesia sehingga permintaan pasar stabil. Menggunakan bahan baku lokal yang dapat mengurangi biaya transportasi dan mendukung perekonomian lokal. Biaya operasional yang relatif rendah dan memungkinkan laba yang lebih besar. Berikutnya ada weakness atau kelemahan. Ketersediaan dan harga kedelai sebagai bahan baku utama dapat berfluktuasi dan mempengaruhi produksi. Skala produksi mungkin terbatas dibandingkan dengan pabrik tahu besar. Tantangan dalam manajemen pekerja terutama dalam menjaga konsistensi kualitas dan efisiensi produksi. Opportunity atau peluang. Potensi untuk memperluas pasar keluar daerah atau bahkan keluar negeri, mengembangkan produk turunan tahu seperti tahu goreng, tahu crispy, atau tahu bakso. Program pemerintah untuk mendukung UMKM bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan makanan sehat membuka peluang bagi produk tahu yang bergizi dan rendah lemak. Selanjutnya, threats atau ancaman. Banyaknya usaha tahu lain yang mungkin menawarkan harga yang lebih murah atau memiliki loyalitas pelanggan yang kuat. Fluktuasi harga kedelai dan bahan baku lainnya dapat mempengaruhi biaya produksi. Perubahan regulasi terkait industri, makanan, dan kesehatan dapat menambah beban operasional. Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat mengurangi daya beli konsumen dan berdampak pada penjualan. Aspek lainnya seperti izin usaha dan tenaga kerja. Izin usaha setiap usaha perdagangan termasuk pabrik perdagangan atau SIUP dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Selain itu, perusahaan perlu memperoleh izin usaha industri atau IUI dari Dinas Perindustrian dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk keperluan perpajakan tahu. Wajib memiliki surat izin usaha. Tenaga kerja. Kesulitan dalam mencari tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha. Solusi mengatasi masalah tersebut yaitu memberikan pelatihan kepada tenaga kerja baru, menawarkan gaji dan benefit untuk menarik tenaga kerja berkualitas. Selanjutnya kesimpulan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa Friendly Tahu adalah sebuah pabrik yang mengolah produk berbahan baku kedelai dan juga menjadi penyedia tahu berkualitas tinggi dan proses produksi yang canggih untuk konsumen di seluruh wilayah, pelayanan yang ramah, dan strategi pemasaran yang efektif. Baik, berikut adalah dokumentasi dari wawancara observasi kelompok 3 kemarin dan video observasi yang telah kami cantumkan link YouTube-nya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.